Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Referensiana, Referensi Wanita Indonesia. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, kita informasikan kembali topik kita hari ini. Kita sedang membahas cara menghadapi masalah dengan kepala yang jernih dan hati yang tenang. Wah, temanya menarik sekali ya, apalagi di bulan puasa sekarang ini nih, penting banget ya. Dan kalau misalnya Anda ingin berinteraksi dengan kami, langsung aja telepon di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, 0213922121. Mas Arfan, kita lanjut lagi ya. Tadi langkah-langkah menghadapi masalah kita baru tahu dua nih, ada yang lainnya lagi mungkin? Ya, jadi saya ulang lagi ya. Yang pertama tadi adalah kita harus buat problem statement. Ya, apa sih masalah kita secara ringkas dalam satu kalimat tuh apa sih gitu ya. Yang kedua juga kita harus lihat ini masalah ini penting atau tidak penting. Dan mengetahui penting dan tidak pentingnya itu kita harus lihat misi hidup kita apa sih misalnya gitu ya. Yang ketiga adalah kalau sudah jelas, oh ini ternyata ini masalah penting. Nah, berarti kita masuk ke langkah berikutnya. Ya. Langkah ketiga adalah kita harus menanyakan kepada diri kita dua pertanyaan. Dua pertanyaan, apa tuh? Pertanyaan pertama menggunakan kata what atau apa. What, oke. Ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah ini. Pertanyaan kedua adalah how, bagaimana caranya. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab itu, maka masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat, meminjam iklan, just do it. Just do it, oke ya. Mari kita lakukan nah, itu mari ya. lakukan. Karena hanya action lah yang akan mengubah hidup kita. Ya. Jadi ada 4 tadi menghadapi masalah itu ya, ternyata kalau dirumuskan mungkin akan lebih gampang ya. Betul. Kadang-kadang kan aduh ruwet pusing gitu, jadi benang kusut bener ya. Ini diluruskan dengan cara-cara yang tadi itu ya. Betul. Nah sekarang mungkin ada yang ingin diluruskan juga benang-benang kusutnya nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Dengan hamba Allah di Depok. Iya, dengan Bapak di mana, Pak? Oh, ini Ibu. Aduh, maaf ya, Bu. Suaranya kurang jelas ya. Iya, iya. Mungkin halo, lebih keras Ibu. lagi. Suaranya bisa lebih keras lagi, Ibu. Ibu di mana, Bu? Halo, di Depok. Ada di? Depok. Depok. Iya. Silahkan Ibu pertanyaannya, Bu. Ibu suaranya lebih keras lagi ya, Bu ya. Silahkan, Bu. Gini ya, Bu ya. Seperti tadi yang saya sudah dengar. Ya. Apa ceritanya seperti yang saya rasakan. Ya. Saat ini saya memang jujur aja. Saya lagi bingung untuk menentukan satu pilihan. Iya. Itu loh, Bu. Karena ada sekian tahun saya berumah tangga. Iya. Saya merasakan satu kejoliman. Tapi saya rasakan itu seperti satu cobaan buat hidup saya. Oke. Tapi ujung-ujungnya baru saat ini saya tahu kalau suami saya ternyata ada perempuan lain. Oke. Setelah sekian tahun saya dibohongin. Itu yang saya tahu udah untuk perempuan yang kedua kali. Bahkan saat ini ada 2 perempuan. Nah, saya berusaha untuk bisa menerima kenyataan. Untuk bisa saya ciptain keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Walaupun saya harus berkorban perasaan. Ya. Tapi keadaannya nggak mendukung. Personnya nggak mendukung. Saya bingung saya harus apa. Sementara saya udah bertanya. Tapi ternyata sikap dengan apa yang dibicarain lah jauh. Beda ya, Bu ya. Jadi saya bingung saya harus apa. Jadi mesti gimana nih Ibu nih? Mungkin ada bantuan solusi nih dari Mas Arfan nih. Kayaknya emang Ibu ini udah dihianati lagi nih ya. Betul ya. 2 lagi katanya nih. Jadi gimana? Bingung juga. Pingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya belajar untuk jadi orang yang ikhlas. Iya, Bu. Baik. Langsung ya Mas Arfan ya. Walaupun itu mungkin saya baru belajar ya. Tapi kayaknya Oke. Baik. Sudah tertangkap Ibu maksudnya? Sudah menangkap jadi sulit. Iya, saya kan cuma manusia biasa yang juga punya satu batasan. Iya. Iya, jadi gimana nih? Ya, saya kira saya bisa menangkap gitu apa perasaan dari ibu kita ini ya. Jadi memang merasa dihianati ya, sehingga merasa kepercayaan yang sudah diberikan kepada suami selama ini itu disia-siakan begitu saja, sehingga ibu tadi merasa sangat sedih ya. Sangat sedih, mungkin merasa sedikit depresi gitu dan nggak tahu ini solusinya seperti apa gitu. Ya. Menurut saya kalau tadi Ibu juga mengatakan sudah coba dibicarakan ya Intan ya, sudah coba dibicarakan baik-baik dan seterusnya, masih sulit ya. Saya kira Ibu perlu mengajak salah satu anggota keluarga yang lain ya. Jadi ada
tiga pihak ya, bukan hanya ibu dan suami, mungkin juga perlu ada anggota keluarga yang lain untuk bisa membicarakan masalah ini secara lebih jelas lagi, lebih clear lagi begitu ya. Sehingga nanti tentunya kita perlu langkah-langkah yang lebih apa namanya? Yang lebih tepat lagi gitu. Apa ini yang harus kita lakukan, ini apa gitu. Tapi kalau saya melihat begini, mungkin ini dengan catatan ya, kalau tadi ibu sudah berusaha maksimal ya untuk menjalankan tugas sebagai seorang istri ya, tapi masih disia-siakan seperti ini, mungkin ini sebuah rahmat dari Tuhan sebetulnya. Ibu ditunjukkan gitu ya, ibu ditunjukkan bahwa orang ini mungkin tidak baik, suami ibu ini mungkin tidak baik gitu. Ya, jadi ketika kita ditunjukkan sesuatu, ya, kenyataan hidup, seringkali kan kita merasa sakit ya, merasa sakit, merasa depresi ya. Bayangkan kalau Intan satu ketika, bayangkan ini bohong-bohongan aja ya. Anda pergi ke dokter, kemudian dokternya mengatakan ternyata Anda sakit kanker misalnya. Rasanya gimana kan? Oh, hancur. Hancur kan? Tapi lebih bagus mana? Dokternya mengatakan seperti itu secara terang-terangan, atau dia menyembunyikan penyakit itu dari Intan? Oh, terang-terangan dong. Terang-terangan, tapi rasanya pasti lebih sakit kan? Betul. Nah, mungkin kalau blessing in disguise-nya mungkin ya, yang hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini mungkin adalah seperti itu. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan gitu ya dengan cara seperti ini. Tapi mari kita selesaikan dulu ya. Kalau berdua mungkin sudah terlalu sulit, betul. Cari orang ketiga, orang yang dituakan gitu ya, dalam tanda kutip ya, yang dituakan, yang cukup kita percaya, cukup netral, ya cukup jernih, cukup bijak untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, itu ya, cukup netralnya penting juga ya, Mas Arfan ya. Oke. Nah, Ibu mudah-mudahan sudah bisa diterima juga nih ya, masukan-masukannya. Tapi ini harus diselesaikan segera karena ini membuat penyakit yang berkepanjangan ya, depresi dan seterusnya, itu sangat berbahaya. Harus segera ya Bu ya. Ya pemirsa, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung, Anda langsung dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Tapi sebelumnya kita harus break dulu karena ada yang mau lewat. Jadi tetaplah di Referensiana, referensi wanita Indonesia.